Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Vita dan saya pada kesempatan kali ini akan membahas tentang topik yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu COVID varian XBB. COVID varian XBB adalah COVID varian terbaru yang sedang hangat diperbincangkan, dan COVID ini beresiko lebih menular 1,7 kali lipat dibanding varian-varian sebelumnya. Gejala varian COVID ini sebetulnya tidak berbeda dengan varian lain. Jadi mulai dari batuk, kemudian ada demam, sesak nafas, nyeri sendi, kemudian gejala-gejala lain yang memang mirip dengan gejala-gejala sebelumnya. Nah, untuk penularan dari COVID XBB ini yaitu melalui udara. Nah, jadi hati-hati jika kontak langsung dengan pasien yang terinfeksi COVID ataupun bisa juga dari udara yang terkontaminasi dari pasien-pasien COVID XBB. Semua orang beresiko terpapar COVID varian XBB ini. Nah, yang beresiko adalah orang-orang yang belum pernah terinfeksi. Jadi menurut Satgas COVID, diketahui bahwa varian ini memang menyerang orang-orang yang belum pernah terinfeksi. Untuk orang-orang dengan gejala penyerta yang lebih berat seperti hipertensi, diabetes mellitus, kanker, dan lain-lain akan memiliki gejala yang lebih parah dibandingkan orang-orang yang normal. Misi, Dok, ini ada pertanyaan dari Sobat HHM. Oke, ini ada pertanyaan dari Sobat HHM ya. Lebih berbahaya mana varian XBB dibandingkan varian-varian sebelumnya? Baik, saudara-saudara, jadi belum ada penelitian yang memadai tentang varian XBB ini, sehingga kita tetap harus waspada. Karena yang lebih ditekankan adalah varian ini lebih cepat menular dibandingkan dengan varian-varian lain. Untuk berbahaya atau tidaknya, ini masih dalam penelitian. Baik, di sini ada pertanyaan kedua dari Sobat HHM, bagaimana pengobatan dari COVID XBB? Nah, untuk pengobatannya, jadi yang pertama, jika teman-teman memiliki gejala seperti yang saya sebutkan tadi, maka harus segera ke vaskes kesehatan terdekat untuk diperiksa dokter. Kemudian, jika ada gejala, maka dokter akan memberikan obat sesuai dengan gejalanya. Kemudian yang kedua adalah jika memang ada gejala yang ringan atau mungkin tanpa gejala, maka teman-teman bisa mengkonsumsi multivitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, pertanyaan terakhir dari Sobat HHM. Bagaimana, Dok, pencegahan dari COVID XBB? Nah, ini menarik juga pertanyaannya. Namun ini mungkin masyarakat juga sudah mulai tidak aware ya dengan COVID ini, karena memang dianggap COVID itu sudah tidak ada, padahal di lingkungan kita masih ada COVID, bahkan mutasi-mutasi dari COVID ini justru memang semakin menular. Nah, jadi bagaimana pencegahannya? Yang pertama, harus tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, terutama jika berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, jika Sobat HHM belum divaksin, maka dianjurkan ya untuk melakukan vaksin, bahkan vaksin booster. Kemudian yang terakhir untuk pencegahannya adalah jangan lupa untuk konsumsi vitamin, terutama untuk sobat-sobat HHM yang mungkin aktivitasnya cukup berat. Nah, itu tadi informasi yang bisa saya berikan dalam rangka mencegah varian XBB ini supaya menyebar di masyarakat. Jadi jangan lupa ya untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Dr. Vita. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.